Saya terlahir sebagai seorang yang gelisah. Oleh Romanos Robert Irawan. Episode 2. Di sekolah, saya bukan murid yang berprestasi. Nilai saya biasa-biasa saja dan cenderung memprihatinkan. Jauh dari harapan orang tua yang ingin saya kembali berprestasi seperti saat SD ketika saya pernah meraih peringkat kedua di saat lulusan. Saya tidak pernah belajar serius, bahkan menghadapi tes sekalipun. Bagi saya, setiap yang saya lakukan haruslah memiliki makna yang sejati, makna yang terkait dengan kebenaran dan kebebasan, bukan sekadar angka di rapor. Semua orang menyebut saya anak nakal. Pada dasarnya saya berusaha untuk sopan dan pantang untuk menyakiti perasaan orang. Tetapi label, anak nakal, terlanjur menempel di tubuh saya. Pernah suatu ketika saya praktik mencukur rambut teman saya di kelas. Begitu kepala sekolah melihat rambut tercecer di lantai, beliau langsung naik pitam dan membuat saya dan Riyadi Santoso dihukum membersihkan rambut yang tercecer tertiup angin. Sementara teman-teman akrab saya, Yono, Budi, Edi, Sugeng memandang kami dengan penuh iba. Dan akibat dari akumulasi kenakalan saya sebelumnya, orang tua saya mendapat surat panggilan. Panggilan yang tak pernah dihadirinya karena surat itu tidak saya berikan sampai kepala sekolah melupakan dan amarah beliau reda, karena saya anggota band sekolah, dan lagu-lagu kesukaan beliau saya lantunkan sampai hati beliau luluh. Suatu ketika, saat acara perpisahan sekolah pun tiba, lagu lawas, Juita Malam, kesukaan kepala sekolah saya bawakan. Saya didekati Pak Panut, guru bahasa Jawa sekaligus dalang terkenal di Nganjuk. Beliau terkesan dengan lagu yang saya lantunkan sambil memainkan bass. Dengan penuh keyakinan, beliau berpesan agar saya melanjutkan kuliah di jurusan Bahasa dan Sastra Jawa di IKIP Negeri Surabaya. Saya mengikuti nasihat itu, karena cara pandang orang Jawa yang syarat filosofi terasa dekat dengan kegelisahan batin saya. Awal 1980-an, diterima di perguruan tinggi negeri adalah kebanggaan besar sekaligus perjuangan berat. Sekali lagi, saya mengalami sesuatu yang saya sebut pertolongan Tuhan. Guru-guru dan teman-teman pun heran melihat saya bisa lulus ujian masuk. Di kampus, saya juga bukan mahasiswa istimewa. Tetapi saya dikenal sebagai seorang seniman. Tahun 1984, saya mendapat kesempatan tampil di TVRI sebagai pemain seruling yang rutin tampil tiap hari Rabu. Sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Setiap kali produksi saya mendapatkan honor Rp5.000, angkatan yang lumayan di tahun 80-an. Program pemuritan di kampus. Sebagai orang Kristen, saya menggabungkan diri dalam sebuah persekutuan mahasiswa yang memprogramkan pemuritan, bertumbuh bersama di dalam iman Kristus. Suatu minggu pagi, ketika hendak berangkat ke gereja, teman kos saya dengan panggilan Mas Dam berkata ingin ikut. Dengan enteng saya menjawab, "Mas Dam, saya ini mau ke gereja, bukan keluyuran." Saya pikir itu hanya gurauan, lalu saya tinggal. Rupanya ia tersinggung, karena ia sungguh-sungguh. Minggu berikutnya ia benar-benar ikut ke gereja. Ketika saya tanya alasannya, ia berkata, "Saya tertarik karena melihat cara hidup orang Kristen yang sabar, jujur, dan penuh kasih." Saat itu saya menyadari bahwa kesaksian hidup sering lebih kuat daripada kata-kata. Sejak itu, ia saya ajak ikut program pemuridan. Pertanyaan mendasar yang mengguncang. Suatu hari, dalam sebuah diskusi pemuritan, saya mengajukan pertanyaan. Bagaimana nasib seseorang yang tidak pernah mendengar Injil Yesus Kristus? Orang itu hidup di pedalaman, jauh dari peradaban, lalu meninggal dunia. Apa yang terjadi dengannya? Pemimpin diskusi menjawab tegas. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Artinya orang itu masuk neraka. Jawaban itu menghentak saya. Saya merasa tidak puas, bahkan marah. Apakah mungkin Allah yang penuh kasih tega menghukum orang yang tidak pernah mendengar tentangnya? Hari itu saya memutuskan tidak lagi mengikuti program pemuridan. Teman-teman membujuk saya untuk tetap ikut pemuritan, termasuk teman saya yang baru saja menjadi orang Kristen. Gelisah yang tak main-main.
Kegelisahan saya bukanlah soal sepele. Bagi saya, iman adalah urusan hidup dan mati seseorang, bahkan setelah ia meninggal. Pertanyaan ini membakar batin saya. Bagaimana mungkin saya menyembah Allah yang tidak adil? Kegelisahan ini akhirnya membawa saya mencari jawaban di luar tembok gereja, hingga masuk dalam sebuah aliran kepercayaan yang akan saya ceritakan di episode berikutnya. Refleksi psikologi dan teologi. Psikologi eksistensial, Viktor Frankl. Pertanyaan saya adalah ekspresi dari will to meaning, dorongan terdalam manusia untuk mencari makna hidup. Kegelisahan itu justru tanda kesehatan jiwa, bukan kelemahan. Psikologi agama, James Fowler. Saya berada di tahap individuative reflective fight, yaitu tahap iman di mana seseorang berani mempertanyakan dogma yang diwariskan untuk menemukan keyakinannya sendiri. Teologi. Santo Agustinus berkata, "Hati kami gelisah sebelum beristirahat dalam Engkau, ya Allah." Gelisah saya adalah panggilan untuk menemukan Allah sejati. Gereja Ortodoks mengajarkan bahwa Allah adalah kasih. Karena itu, pertanyaan saya tentang nasib orang yang tidak pernah mendengar Injil sangat wajar. Bahkan para bapak gereja menegaskan bahwa penghakiman terakhir adalah misteri Allah yang penuh kasih dan keadilan. Filsafat Jawa. Pak Panut mengarahkan saya pada jurusan bahasa dan sastra Jawa dan menemukan filsafat Jawa. Dalam kearifan Jawa, hidup dipahami sebagai sangkan paraning dumadi, mencari asal-usul dan tujuan akhir keberadaan manusia. Pertanyaan saya tentang hidup, mati, dan kebenaran sejalan dengan filsafat itu. Penutup. Kisah saya bukanlah sekadar cerita pribadi, melainkan cermin pergulatan banyak orang, bahwa iman tidak selalu berjalan di jalan mulus. Ada saatnya kita merasa gelisah, bahkan berontak. Namun justru dalam kegelisahan itulah, kebenaran sejati perlahan-lahan menyatakan dirinya. Sang sabdo tedakin jaga, sabarangkali iku karyane, ning jagat ratepung piyambake, nampak marang si trisnane. Tumrap kang pracaya mring asmane, kataku dadi putrane. Sang sabdo dadi manungso, manggon ning tengah kita, gedhe trisnane. Kamulyane wis nyoto, Putra Tunggal Rama kepaping bener, Gusti Yesus Kristus kang ajesang. Tumrap kang pracaya mring asmane, kataku dadi putrane. Sang sabdo dadi manungso, manggon ing tengah kita, gedhe tresnane. Wis nyoto, Putra Tunggal Rama kepaping bener, Gusti Yesus Kristus kang ajesang.
tresnane sabdo iku yo Gusti Yesus sang pamarto kepatrisno asih